Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mary Kristina Panjaitan dengan NIM 53024200072 dari Prodi PT IKA. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pemrograman dasar. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya kita akan membahas mengenai menerapkan alur logika program komputer. Tujuan pembelajarannya untuk menguasai dasar-dasar pemrograman komputer, perancangan program dan logika komputer, memahami tentang konsep algoritma pemrograman. Yang pertama kali kita bahas adalah definisi atau pengertian dari bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi bahasa pemrograman itu adalah serangkaian tugas yang diwujudkan dalam bentuk source code atau kode program yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah yang mengarah menjadi suatu program atau aplikasi komputer. Bahasa program juga dapat didefinisikan sebagai teknik komunikasi standar untuk mengirimkan atau mengekspresikan perintah dari seorang programmer pada komputer. Bahasa pemrograman tidak jauh berbeda dengan bahasa manusia, yaitu memiliki aturan-aturan tertentu dan tata cara. Jadi sekarang kita membahas kenapa harus ada bahasa pemrograman, kenapa kita harus memprogram. Jadi alasan kenapa kita harus menggunakan bahasa pemrograman itu sendiri adalah karena bahasa pemrograman ini adalah alat untuk berkomunikasi dengan komputer agar kita dapat menguasai bahasa komputer tersebut. Yang kedua alasannya karena bahasa pemrograman komputer ini adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer dan ini ditetapkan sebagai bahasa pemrograman. Lalu muncul sebuah pertanyaan lagi, mengapa kita itu perlu memprogram? Karena memprogram adalah proses berkomunikasi dengan komputer. Itu sama seperti mengapa bahasa pemrograman itu penting. Itu sama seperti alasan yang pertama tadi, karena itu adalah alat berkomunikasi dengan komputer. Dan yang kedua itu tujuan memprogram komputer, yaitu untuk memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas komputasi dan input-output sesuai yang diinginkan oleh program. Dalam pemrograman dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada istilah bahasa pemrograman, yaitu adalah prosedur atau tata cara penulisan program yang disebut dengan sintak atau sistem simatik. Yang kedua ada pemrograman, yaitu proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu pemrograman terstruktur, proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program yang memiliki rancang bangunan terstruktur. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai standar program yang baik. Yang pertama, standar teknik pemecahan masalah. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik top down, yang kedua teknik bottom up. Jadi saya akan menjelaskan apa-apa saja pengertian dari kedua teknik pemecahan masalah ini. Yang pertama teknik top down, yaitu suatu masalah yang kompleks ini dibagi ke dalam beberapa masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut itu lebih mudah untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Yang kedua teknik bottom up, yaitu pemecahan masalah dilakukan dengan menggabungkan prosedur-prosedur yang ada menjadi satu kesatuan program guna menyelesaikan masalah tersebut. Jadi misalnya nih ada masalah, jadi semua cara-cara untuk menyelesaikan itu kita gabung jadi satu biar kita dapat suatu solusi yang tepat untuk memecahkan suatu masalah itu. Lalu yang kedua ada standar penyusunan program. Yang pertama ada kebenaran logika dan penulisan. Yang kedua ada waktu minimum untuk penulisan program.
Yang ketiga, kecepatan maksimum eksekusi program. Yang keempat, ekspresi penggunaan memori. Yang kelima, kemudahan merawat dan mengembangkan program. Yang keenam, user friendly. Yang ketujuh, program modular. Yang ke-8, probability. Jadi itu merupakan standar program yang baik yang di bagian keduanya. Lalu kita akan membahas mengenai bagaimana sih komputer menjalankan instruksi-instruksi pada pemrograman. Jadi di sini saya mengambil sebuah gambar. Ini juga gambar yang saya ambil dari materi yang disampaikan di Elena. Jadi di sini ada gambaran sederhana tentang instruksi pemrograman. Yang pertama, kita eksekusi secara sekuensial atau kita eksekusi secara berurutan. Jadi yang pertama ini ada memori, lalu kita masukkan instruksi pertama. Setelah selesai instruksi pertama, kedua, ketiga, instruksi keempat, instruksi kelima, dan sampai ke instruksi keenam. Lalu setiap instruksi itu akan dieksekusi ke dalam suatu komputer dan akan menghasilkan suatu program. Lalu yang selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas mengenai program sederhana, yaitu membuat program Hello World. Ini kayak masih dasar. Ini masih dasar dalam algoritma program ini. Yang pertama, cara yang kita lakukan untuk membuat program Hello World itu adalah penjelasan program Hello World dalam sebuah algoritma ini. Kita yang pertama kita mulai, yang kedua kita deklarasi variabel create beberapa chart, yang ketiga inisialisasi quit dengan nilai garing 0. Ketika quit tidak bernilai key, maka kita lakukan hal ini secara terus-menerus sampai quitnya tidak bernilai key. Kalau quitnya tidak bernilai key, maka kita akan mendapatkan tampilan Hello World. Lalu variabel dari keyboard disertai penekanan enter atau variabel quit akan terupdate, maka programnya akan selesai. Setelah programnya selesai, kita coba memasukkannya ke dalam program C++ atau device C++. Biasanya saya menggunakan aplikasi itu. Jadi di sini kita melihat contoh dari shortcode penggunaan Hello World-nya. Yang pertama kita hashtag include terus studio.h, lalu kita in main, lalu kita pilih chart quit. Setelah itu kita quit sama dengan garing 0, lalu while dalam kurung quit sama dengan key. Setelah itu kita ini print hello world garing n, lalu press key then enter the quit garing n, lalu kita scan quit. Setelah itu yang terakhir kita return 0. Lalu setelah kita return, kita run, lalu kita melihat tampilan program yang kita jalankan. Yaitu di sini saya membuat hasil runnya. Di sini saya sudah men-screenshot. Jadi di sini tampilannya ada Hello World. Berarti program ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan run yang sesuai dengan apa yang kita maksud. Jadi sekarang kita membuat program flowchart dari Hello World-nya tersendiri. Yang pertama kita mulai, lalu quit sama dengan garing 0, lalu quit sama dengan key. Jika programnya berhasil, maka hasil run-nya akan langsung selesai atau langsung keluar seperti run yang tadi, yaitu Hello World-nya. Jadi kalau programnya tidak berhasil, maka akan ditampilkan Hello World DST. Lalu kita baca quit dari keyboard. Lalu kita harus menjalankan program lagi dari awal, yaitu dari quit sama dengan key. Jika programnya berhasil, maka akan tampil run yang seperti tadi, yang Hello World. Jika tidak berhasil, maka kita akan mengulang terus-menerus sampai hasilnya bisa selesai.
Lalu di sini saya juga akan membahas beberapa simbol dari flowchart. Yang pertama ada terminal simbol, itu seperti persegi panjang, tapi dia ada agak lekukan di samping kanan kiri. Yang kedua ada simbol flowchart, input atau output simbol, itu seperti bentuk gejar kejang. Yang ketiga ada proses simbol, itu bentuk persegi panjang, tapi dia persegi panjang. Terus yang kelima ada press simbol, jadi ini persegi panjang tetapi di kedua sisi itu ada suatu garis, jadi persegi panjang tapi ada garis lagi, jadi kayak persegi panjang di dalamnya juga terdapat satu buah persegi, jadi ini ada persegi panjang dan persegi. Lalu yang keenam yaitu decision simbol, yaitu bentuknya seperti bentuk layang-layang atau ketupat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kiranya dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih.